Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang kasus pembunuhan besar yang terjadi di Korea Selatan. Kasus pembunuhan ini biasa disebut dengan kasus pembunuhan Hwaseong. Kasus Hwaseong adalah kasus pembunuhan berantai yang paling fenomenal di Korea Selatan dan menjadi pembunuhan berantai paling sadis di sepanjang sejarah kriminal Korea Selatan. Kasus ini terjadi di Hwaseong yang terletak sekitar 43 meter arah selatan dari ibu kota Seoul. Sepanjang tahun 1986 sampai 1991 ada sekitar 10 orang wanita muda yang rentan usianya itu dari 14 hingga 71 tahun diperkosa dan dibunuh secara sadis. Di beberapa artikel menyebutkan kalau para korban ini diserang di tempat di mana mereka sering melewati jalan tersebut. Karena kasus ini, jutaan polisi turun untuk melakukan penyelidikan besar-besaran. Cara kerja kriminal profile pun pertama kali dilakukan oleh polisi untuk menyelidiki kasus ini. Hal yang lebih gila dari kasus ini adalah jumlah tersangka yang ditetapkan oleh polisi pada saat itu berjumlah 21.280 orang. Sebelum polisi menetapkan jumlah itu, ada sekitar 40.116 orang yang diambil sidik jarinya. Serta ada 570 DNA yang diambil sampelnya dan 180 orang contoh rambut yang diperiksa. Setelah kisru yang terjadi, akhirnya pada tahun 1989 polisi menetapkan satu orang tersangka atas kasus di Hwaseong ini. Itu adalah Yoon Sung Yeol yang pada saat itu masih berusia 20 tahun. Karena ternyata 40% DNA-nya sama dengan korban ke-8. Akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup, tapi pada tahun 2019 setelah 20 tahun di penjara akhirnya Sung Yeol dibebaskan. Setelah diselidiki ulang ternyata tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk menuduh si Sung Yeol ini sebagai pelakunya. Selain itu ada fakta menyebutkan kalau itu dia waktu diperiksa tuh disiksa oleh polisi sehingga dia membuat pernyataan palsu kalau dialah si pembunuhnya. Hwaseong ini masih menjadi misteri sampai pada akhirnya tahun 2019 muncullah satu nama, yaitu Lee Chung Jae sebagai pelaku kasus Hwaseong sesungguhnya. Chung Jae berhasil diidentifikasi karena DNA-nya cocok dengan salah satu korban. Setelah diselidiki lebih lanjut, Chung Jae ini memiliki keterkaitan dengan 4 korban lainnya. Chung Jae ini ditetapkan sebagai pelaku kasus Hwaseong, sebenarnya dia ini lagi dipenjara juga dengan kasus lainnya. Bersalah karena telah membunuh saudara iparnya dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Pada persidangan tahun 2020, akhirnya Chung Jae ditetapkan sebagai tersangka pada 14 kasus pembunuhan. Sekarang kita masuk ke profil pelaku, yaitu Lee Chung Jae. Lee Chung Jae lahir di Hwaseong pada tahun 1963 dan dia mendapatkan trauma pertamanya pada saat dia kecil melihat saudara perempuannya tenggelam dan tewas. Yang kedua, dia mengaku telah dilecehkan oleh kakaknya sendiri. Mungkin itu yang menyebabkan sifat seksual dan pembunuhannya. Pada 1983, Lee sempat bergabung menjadi tentara dan bertugas sebagai pilot tank. Dan dia diberhentikan pada tahun 1986. Kemudian pada tahun 1990 ia bekerja di perusahaan suku cadang listrik. Tahun berikutnya ia menjadi pengemudi kren di perusahaan di Changwon. 1992 ia menikah dengan seorang wanita dan berhenti bekerja pada tahun 1993. Menikah dan berhenti bekerja, Lee memutuskan untuk membunuh dan memperkosa para korbannya tanpa motif yang jelas. Dia menghabisi korbannya, yaitu dengan cara disumpal, diperkosa, dan mencekik korbannya sampai meninggal dengan pakaian yang dia pakai. Pada tahun 1990, Lee sempat ditangkap karena mendobrak rumah orang dengan membawa senjata dan menggunakan sarung tangan. 1993, akhirnya Lee dengan istrinya itu bercerai. Karena perceraian itu, Lee akhirnya menyimpan penuh dendam kepada mantan istrinya. Lalu ia merencanakan sesuatu yang gila. Pada tahun 1994, ia mengundang saudara iparnya ke rumahnya. Kemudian memperkosa dan membunuh saudara iparnya sendiri. Untuk mengurangi kecurigaan orang-orang bahwa ialah pembunuhnya, menyembunyikan tubuh korban dan seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Lee membuat skenario seakan-akan dia akan membantu ayah mertuanya mencari adik iparnya tersebut dan melaporkan kalau mungkin saja adik iparnya ini diculik. 2 hari kemudian mayatnya akhirnya ditemukan di sebuah garasi toko peralatan
terselimuti salju dan terbungkus terpal biru. Tangannya terikat dan celana dalam yang robek. Kasus membunuh saudara iparnya ini akhirnya Lee dijatuhi hukuman pada tahun 1994, yaitu hukuman mati. Nah, setelah ditinjau ulang oleh Mahkamah Agung, akhirnya Lee bisa dibebaskan secara bersyarat setelah 20 tahun. Rencananya seperti itu. Karena ada informasi baru pada tahun 2019 yang mengatakan bahwa Lee adalah dalang dari sebuah pembunuhan berantai di Hwaseong. Akhirnya dia tidak jadi dibebaskan dan dia pun mengaku kalau dia telah melakukan kekerasan seksual kepada orang dan pembunuhan sekitar 15 orang. Setelah 30 tahun persembunyiannya, akhirnya Lee ditetapkan sebagai tersangka 2 kasus yang berbeda. Segitu dulu video aku, semoga video ini tidak kena dolar kuning ya guys, karena aku pernah bahas tentang kasus Gwangju, kasus pelecehan seksual kepada anak, pun aku mendapatkan dolar kuning. Thank you yang udah nonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye bye.